Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik lagi. Salah satu cara yaitu dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ada beberapa tujuan fiskal yaitu yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Yang kedua, menciptakan stabilitas perekonomian. Yang ketiga, menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan. Dan yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kita ketahui mengenai macam-macam kebijakan fiskal menurut perbandingan penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang, yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan atau mempunyai tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi dan menghindari kesulitan. Yang kedua, kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan dengan cara untuk menghindari inflasi. Dan yang ketiga, kebijakan anggaran defisit, yaitu kebijakan anggaran yang menyusun jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Pada intinya kebijakan defisit harus menerima rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran. Dan yang keempat, kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan atau menyediakan pendapat yang bisa untuk dipenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Terdapat beberapa fungsi dari kebijakan fiskal, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber manusia. Pada dasarnya memiliki dua sumber daya, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, yakni sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk kegiatan produksi namun juga langsung bisa dikonsumsi oleh manusia, dan sumber daya manusia sebagai aspek pengolahan dari sumber daya alam yang masih mentah menjadi produk yang siap pakai atau sudah matang siap untuk dikonsumsi. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi, yaitu investasi merupakan salah satu elemen yang mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan negara. Dengan terbukanya lahan atau tempat untuk berinvestasi, maka peluang usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan besar untuk memasukkan dari devisa negara. Salah satu contoh kebijakan fiskal yaitu perkembangan APBN di Indonesia. Dari tahun 2006 sampai 2010 dipengaruhi oleh beberapa perubahan mendasar. Perubahan tersebut terjadi baik dalam faktor ekonomi seperti variabel-variabel ekonomi makro maupun faktor non-ekonomi seperti perubahan kondisi sosial politik di dalam negeri dan di luar negeri. Pada gambar di atas, penerimaan negara di Indonesia dari tahun 2006 sampai 2008 selalu meningkat diiringi dengan belanjanya negara. Namun pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global Amerika yang kemudian berdampak pada APBN Indonesia, yaitu terjadi penurunan penerimaan negara dan belanja negara pada tahun 2009. Baik, kita masuk kebijakan moneter. Apakah Anda sudah tahu apa itu kebijakan moneter? Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebijakan moneter, yaitu proses pengaturan atau pengelola persediaan uang suatu negara untuk dapat mencapai sebuah tujuan tertentu, seperti inflasi yang terkontrol, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan kesempatan kerja. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang saya ketahui mengenai kebijakan moneter ekspansif yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Ini digunakan untuk memacu pergerakan ekonomi
peredaran uang yang banyak dan mendorong masyarakat untuk menggunakan uang. Jenis kebijakan moneter kontraktif yang saya ketahui mengenai kebijakan moneter kontraktif yaitu kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tapi perlu diingat bahwa peredaran uang yang banyak juga bisa memicu harga naik. Instrumen kebijakan moneter dibagi menjadi 5, yaitu pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua, kebijakan diskonto, yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yang keempat, kebijakan kredit ketat, dan yang kelima, kebijakan dorongan moral. Di sini saya akan menjelaskan 5 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka untuk mengurangi menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan menjual sertifikat Bank Indonesia dengan membeli surat berharga yang ada dalam pasar modal. Dan yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu kebijakan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Dan yang keempat, kebijakan kredit ketat, yaitu untuk kebijakan yang satu ini berhubungan dengan pengawasan. Dan yang terakhir, kebijakan dorongan moral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada para pelaku ekonomi. Adapun contoh kasus kebijakan moneter